memperkenalkan diri, nama saya Bribdani Komang Agitya Selviana Dewi. Saya biasa dipanggil Komang. Saya asal pengiriman Polres Metro dan saya telah melaksanakan pendidikan dan dilantik pada tanggal 22 Desember 2021, Kak. Wih, berarti baru banget ya. Udah berapa bulan? Siap, udah hampir 4 bulan, Kak. 4 bulan ya. Gimana sih waktu pas awal tes kamu itu sebenarnya jalur apa sih waktu pas awal tes? Jadi sebenarnya saya itu daftarnya itu tuh Taruni Akpol. Oh, Taruni ya. Tapi dari tahapan itu di pantauan akhir kuota itu tidak memenuhi. Jadi saya dinyatakan dengan lulus tidak terpilih. Dan saat itu saya dikasih kesempatan untuk bisa ngambil kuota ke Bintara Poluan. Bintara ya, karena waktu itu ada ada jukrahnya untuk yang nggak lulus di Pantohir bisa ikut ke Bintara. Untung ada ya. Ya Kak, nah itu balik lagi lah ke rezeki. Pokoknya kalau kalian mau jadi anggota Polri, emang kayak benar-benar rezeki, kayak udah nothing tulus aja tuh menjalani tesnya. Iya sih, benar-benar banget. Terus masih ingat nggak tahapannya itu dulu apa aja sih? Masih dong Kak. Yang pertama kita tuh verifikasi dulu nih ke Polres, kayak kita nyusun deh online berkasnya, kayak kita perlu harus membuat PDF, terus kita daftar online dulu di akun dari Polri itu sendiri. Setelah itu kita ngelaksanain Rikmin Kak. Rikminnya di Polres ya kan? Di Polres masing-masing. Sesuai domisilinya. Jangan lupa kalau kalian mau daftar penerimaan Polri itu bisa di website penerimaanpolri.go.id. Di situ kan kita bisa daftar online ya. Kemudian melaksanakan verifikasinya di Polres. Sama juga kayak tahun ini tuh dia kayak gitu sesuai di domisili yang ada di KTP. Ya kan? Bener banget Kak. Nah habis itu dari Rikmin itu tuh kita ngelaksanain pengukuran berat badan, tinggi badan, sama cek berkas. Jadi di situ tuh kayak kita dilakukan verifikasi. Apabila sudah memenuhi syarat, kita akan melanjutin ke tahap selanjutnya, yaitu Ringkes 1. Tapi kan sebelumnya ada juga tuh fakta integritas. Iya benar Kak. Ya kan? Fakta integritas itu kita melaksanakan penandatanganan dan pembacaan sumpah dari seluruh peserta itu harus mengikuti, terus mulai dari panitianya, terus peserta, terus pengawas-pengawas yang bakalan ikut menyeleksi pada kegiatan di Polri ini. Iya benar ya kan? Dan waktu itu kamu sempet jadi perwakilan dari fakta integritas itu Kak. Jadi ini ya perwakilannya ya. Waktu itu gimana rasanya tuh waktu terpilih jadi perwakilan fakta integritas? Jadi itu kan di Polres masing-masing, dan itu kan kayak ditunjuk dari pihak panitianya. Nah, jadi waktu fakta integritas itu Komang dengan perwakilan dari orang tua Komang melaksanakan fakta integritas, kayak kita disumpah dengan agamanya masing-masing, dan kebetulan saya beragama Hindu. Jadi di situ saya sumpah sama ketua adat dari sana itu sendiri. Jadi di situ saya di atas kitab dan saya mengucapkan janji yang dimana sebenarnya dalam proses seleksi ini tuh benar-benar bersih dan akuntabel banget. Jadi nggak ada akuntabel tuh banget lah ya. Jadi kayak benar-benar ya udah clear aja gitu kan. Ada rasa nervous gitu nggak waktu pas disuruh baca? Pernah, jadi kayak deg-degan gitu kan pasti kayak di depan. Kayak kita benar-benar disaksiin sama orang tua kita kayak, dan itu tuh kan kamu benar-benar baru lulus ya Kak, kayak wah kamu mau ikut seleksi nih. Jadi kayak benar-benar di situ kayak deg-degan, tegang, kayak Ya, siap nggak sih? Siap nggak siap harus siap ya kan. Ya, namanya juga kita mau jadi anggota Polri tuh calon. Jadi kan harus menyiapkan diri kita dulu. Iya Kak, bener banget. Terus dari fakta integritas itu kan ada Rikes ya kan. Dan dari Rikes itu biasanya dilaksanakan di Polda. Untuk Rikes, kemudian setelah Rikes kita melaksanakan Tes psikologi. Waktu pas zamannya si Komang nih sekarang. Waktu pas pelaksanaan psikologi 1 itu udah online atau masih manual ya? Nah, tahun Komang itu jadi tes akpol waktu Komang itu udah semuanya tuh udah dengan online. Jadi mulai dari akademik, psikologi itu udah semuanya online. Jadi benar-benar langsung ke Mabes Polri itu. Iya. Jadi kita itu walaupun udah online itu malah lebih mudah untuk mendapatkan nilainya. Dan setelah melaksanakan tes itu ya langsung kita langsung muncul tahu nilai itu berapa.
namanya, untuk nilainya berapa, perhitungannya berapa. Jadi pada saat pas rankingan sidang menuju Rikes 2 itu ada gambaran tuh, Ya, ya kita kan? lolos atau enggak. Lolos atau enggak untuk tahapan selanjutnya. Ya, bener banget Kak. Terus setelah psikologi, terus kan akademik tuh ya. Akademik juga sama kan, itu Rangkaian secara tesnya online juga. Udah setelah akademik, Abis akademik langsung tes jasmani Kak. Ya, di Pahoman. terus semangatnya. Berapa nih nilainya kalau di jasmani larinya dong kita Pas waktu kemarin persiapannya gimana tuh untuk akademik terus dan jasmani tuh? Nah, kebetulan Komang tuh belajar semua itu serba otodidak. Jadi kayak bener-bener Keren banget nih, otodidak. Jadi benar-benar Komang itu tuh manfaatin dari media digital kayak internet, YouTube, kemudian Google. Habis itu Komang juga beli buku, kayak benar-benar buku, dan Komang itu belajarnya benar-benar mandiri. Dan jasmani, akademik, psikologi itu Komang benar-benar semuanya otodidak, nggak didampingin sama bimbel ataupun apa. berarti kan masuk pinter dong kalau misalkan kayak tanpa bimbel-bimbel. Siap. Dia udah belajar otodidak sendiri. Siap. Jadi buat kalian yang mau daftar polisi juga, kalian bisa tuh selain di bimbel, kalian bisa juga harus mandiri untuk bisa belajar dari semua segala Aspek aspek tes-tes itu. tes-tesnya ya. Jadi ya tanpa bimbel, kalau emang kalian punya kemauan, mau usaha, nggak ada yang nggak mungkin kok. Percaya deh, pasti bisa. Bisa. Ini udah ada Siap. saksinya, ini udah ada orang ini. Terus jasmani tuh kemarin waktu pas jasmani larinya di mana? Larinya di Pahoman, jadi semua rangkaian tes jasmani itu di Pahoman. Kemudian untuk tesnya itu di kolam renang Pahoman, jadi kita habis ngelaksanain lari, push up, sit up, chaining, shuttle run, habis itu kita langsung pindah ke depannya, kita langsung ngelaksanain tes renang. Ya. Untuk kemarin waktu pas lari dapat berapa? Nah itu aduh agak sedih ya Kak. Itu Komang kurang lebih dapat 5, kurang 5-an Itu kan sendiri otodidak ya belajarnya tanpa pelatih. tanpa pelatih Kak. Jadi kayak udah, tapi sebenarnya support system buat diri sendiri itu ya orang tua, teman-teman, sahabat. Jadi kayak ya udah biar teman-teman yang ngedukung kalian, kayak lari bareng teman-teman tuh seru. Serius. Kalau pacar nih pacar Belum punya Kak. pacar belum ada ya? Ya, belum ada, Kak. Kurang sebelah tuh support systemnya. Siap. Waktu pas kan itu abis di stadion kan lari, sit up, sini dan segala macamnya. Itu kan setelah dari situ kita langsung berenang kan ya? Berenang. Nah untuk kolam tuh, kolamnya itu tuh berapa sih Kak? Jadi biasanya? kolamnya itu, jadi kita tuh saat renang itu tuh gaya itu tuh sangat nggak mempengaruhi, jadi kecepatan renang itu. Jadi kalian mau gaya dadak ya, mau gaya bebas mau gaya pokoknya. apapun itu terserah. Yang penting kita nyampe Ya, ke dan ujung. itu panjangnya 25 meter. 25 meter. Buat kalau kalian yang mau nyoba berenangnya, kalian ukur lah itu. Kalau bisa mulai dari sebelum itu kalian udah mempersiapkan diri. Kayak sering-sering latihan. Sering latihan ya. Jadi biar pada saat tes udah tahu nih, terus udah ready juga gitu. Bener banget Kak. Nah, Saya siap nih. siap. Abis itu Langsung deh lanjut. ke Rikes 2. Persidangan Ya, menuju Rikes 2. Persidangan menuju Rikes 2. Di situ tuh kita perhitungan nilainya ya, perhitungan nilai dulu, terus nilainya semua diakumulasi. nilainya akumulasiin. Habis dari sidang itu kita ada Rikes Ya, ya. Rikes 2. Itu juga sama melaksanakannya di Polda. Di proses yang akan menyeleksi terkait kesehatan organ dalamnya ya. Iya. Kalau di Rikes kedua ini, Jadi kalau mulai Rikes dari satu itu bagian luar. Kalau Rikes 2 tuh dalam kayak misalkan dari urin, Iya. kemudian darah, detak jantung, kemudian kayak Ronsen. ronsen. Oke lanjut nih, tips untuk bisa lulus di Rikes 2 ini gimana tuh? Kalau Rikes 2 itu kita benar-benar diwajibkan berpuasa. Jadi dari kita sebelum tidur itu kurang lebih dari jam 9 malam sampai kita mau diambil darahnya buat tes darah itu sama urin. Jadi kita tuh diwajibkan untuk berpuasa. Boleh minum ya. Dehidrasi. Tapi kalau untuk makan tuh kan
Iya, kalian harus Dari buat. saya itu tuh kan karena ada rekam jantung juga, jadi kalian tuh nggak boleh yang namanya ngerokok. Jadi karena itu kan bakal Iya, bakal berpengaruhi banget. di organ Iya. dalamnya kan. Kita kan karena kita bakalan di ronsen tuh organ dalamnya apakah memang dia perokok atau enggak, dan selebihnya juga bakalan ada catatannya. Nah itu, jadi kalau kalian itu pokoknya sampai kalian jadilah harus sehat-sehat. Kalaupun stresnya juga pokoknya nggak boleh tuh yang kayak rokok. Pola hidup kalian tuh harus dijaga juga biar kesehatan Iya. terjaga. Setelah Rikes 2 itu tuh apalagi sih Kak? Pastinya kan kita kadang suka ditanya-tanya tuh Iya. kan. Kadang ada kan polisi yang dia tuh bajunya nggak pakai seragam, nanya gitu. Itu biasanya tahapan itu tuh dinamakan tes PMK, yaitu tes penelusuran mental kepribadian. Di situ tuh peserta chassis bakalan ditanya-tanya oleh Tim penilai tim penilai. mengenai kayak dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus kayak paham-paham kayak gitu. Kayak kita tuh ditanyain loh, kita tuh sebenarnya masuk ke dalam kayak kita tahu nggak sih terorisme apa seperti itu. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar kita kan jadi calon abdi negara nih. Masa sih kita terjerumus ke dalam hal-hal yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila kan? Jadi tujuannya dari PMK itu adalah kayak benar-benar kita harus bisa menjadi abdi negara yang baik buat masyarakat. Dan bangsa. Siap. Nah, terus ada juga dari psikologi tahap 2. Nah, di situ juga kita bakalan wawancarain lagi untuk psikologinya ya kan. Kan nggak mungkin juga polisi tapi dia akhlak dan perilakunya itu tuh nggak baik gitu kan. Makanya di tes wawancara psikologi tahap 2 itu kita didalemin lagi tuh kriteria dan Mental sama kepribadian kita tuh memenuhi nggak sih persyaratannya menjadi anggota Polri Iya, gitu. betul. Kayak ditanyain lah kebiasaan kita tuh apa, bakat kita apa, bakatnya kayak apa. gitu. Siapa tahu setelah jadi polisi bakat kita bisa dilanjutin lagi, Ya, bener, bisa Kak. lebih berkembang lagi. Karena kan banyak juga tuh polisi-polisi yang udah jadi tapi dia masih tetap ikut pertandingan-pertandingan di luar. Kayak misalkan pas kemarin kan ada PON tuh. Mereka yang memiliki bakat masih bisa melanjutkan dan Bener, Kak. dan mendapatkan hasil yang baik Iya, kan bener. pastinya. Kayak juara-juara gitu. Juara-juara, terus akhirnya mereka mendapatkan penghargaan dari Poldanya. Iya bener banget Kak. Setelah psikologi tahap 2 itu apalagi tuh? Jadi setelah kita ngelaksanain psikologi tahap 2, kita ada yang namanya Rikmin 2. Rikmin 2 itu tuh kayak dicek lagi nih kelengkapan berkas-berkas kita. Kalau yang akpol kemarin kan kayak menuju ke Semarang itu sendiri Iya. kan Kak. Jadi kayak kita ada Rikmin 2 lagi. Berkas-berkas kita itu dilihat lagi benar atau enggak, salah atau sesuai atau enggak, dan memenuhi syarat atau enggak gitu. Pas pada saat itu kan ada supervisi juga ya, Iya. supervisi online enggak waktu itu ya? Kalau di akpol kemarin nggak ada supervisi. Nggak ada ya, adanya cuma- di Bintara ya Kak. Kalau di Bintara itu dia ada Supervisi online itu biasanya dari Mabes. yang mengecek kembali terkait peserta yang agak kurang, misalkan contohnya tingginya yang mepet banget gitu ya, itu kan bakalan dicek lagi. Tinggi dia tuh pas segitu atau kurang atau lebih ya kan, karena itu dapat mempengaruhi. Iya bener banget. Kayak kita udah ngelewatin semua tes, terus pas di supervisi ternyata ada yang kurang gitu Iya. kan Kak. Jadi makanya itu kita harus menyiapkan terus dan harus jaga kesehatannya gitu. Iya, bener banget, Kak. Setelah itu tes terakhir sidang Pantahir. Itu yang bener-bener menentukan kayak kalian bisa nggak sih jadi kebanggaan orang tua kalian atau Iya. harus coba lagi tahun Harus- depan. Harus menerima, Ya bener banget. harus menerima itu yang bakalan lulus jadi polisi atau gugur ya. Ya. Kayak bener-bener harus menyiapkan mental, Mental. jiwa raga. Kayak harus Kayak banget. kena gitu. Iya bener-bener. Kayak jadi kayak ya kalian tuh harus apalagi tuh kayak didampingin gitu kan sama orang tua kalian, sama kakak kalian, kayak bener-bener titik terakhir buat kalian berjuang nih, yang nentuin kalian pendidikan atau enggak sih, atau nyoba lagi tahun depan kayak gitu. Pokoknya harus tetap semangat ya, Iya, mau bener apapun banget. itu hasilnya,
kita harus tetap semangat, termotivasi untuk walaupun nanti hasilnya gugur, tetap harus Ya, jangan langsung menyerah, tapi kita harus tetap tetap coba lagi dan melihat jadiin motivasi. kegagalan itu pelajaran yang berharga buat kita berusaha lebih keras lagi di nah, tahun depan. itu harus Tetap Pokoknya. semangat. Pokoknya kita tuh harus nyiapin doa, usaha, dan restu orang tua. Jadi walaupun kalian daftarnya itu waktu awal di Taruni, Ya. tapi kalau misalkan memang rezekinya dia di Bintara, ya udah benar. ikhlas, harus ikhlas dan jangan langsung redup, tapi harus tetap bersinar. Ya, bener. Oke, segini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa termotivasi setelah nonton Chassis Polri. Dan untuk kalian jangan lupa like, comment, And subscribe. dan cukup sekian. Tetap semangat buat kalian, terus berjuang dan pantang menyerah. Untuk Chassis Polri, Semangat menggapai mimpi.